Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang berbahagia. Selamat datang di kuliah umum budidaya kelapa sawit. Kali ini dalam kuliah umum budidaya kelapa sawit, saya akan menyampaikan materi secara umum bagaimana budidaya kelapa sawit itu sendiri. Dari awal kita mengenal tanaman kelapa sawit, kemudian sampai akhirnya menanam dan ditanam, pada akhirnya nanti di ujungnya adalah replanting atau diganti pada siklus berikutnya. Yang kami sampaikan adalah pokok-pokoknya saja. Yang paling penting-pentingnya yang seharusnya diketahui seseorang yang akan bergelut di bidang kelapa sawit. Adik-adik sekalian yang berbahagia, saya tidak akan menampilkan slide-slide yang ada, tetapi dengan menjelaskan, bercerita, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan jelas pokok-pokok tersebut. Kelapa sawit kita mulai ya. Nah, jadi kelapa sawit ini menjadi tanaman yang berkah untuk Indonesia karena menghasilkan devisa yang cukup besar bagi negara. Oleh karena itu, mari kita pelajari garis-garis besarnya, bagaimana cara budidayanya. Yang pertama kita bahas mengenai sejarahnya, asal-usulnya. Jadi di Indonesia kelapa sawit itu berawal di Kebun Raya Bogor yang dulu hanya ditanam di tahun 1848 dan itu hanya 4 biji. Setelah itu berkembang. Nah, ini tidak kita ceritakan secara detail, akhirnya berkembang dan yang awal-awal berkembang itu ada di Sumatera Utara. Dan akhirnya pada 1911 itu mulai dibudidayakan dan berkembang sampai saat ini. Dan luasan Indonesia sekarang di tahun ini adalah 16,38 juta hektar dan ini menempatkan Indonesia di luasan nomor 1 di dunia. Nah, ini yang termasuk yang harus diketahui juga. Kelapa sawit ini tadi sudah diceritakan, sebenarnya originnya, asalnya itu ada yang utama ada dua yaitu yang pertama Elaeis guinensis yang berasal dari Afrika Barat sana dan Elaeis olivera yang berasal dari Amerika Latin. Nah, tetapi yang berkembang untuk budidaya adalah yang Elaeis guinensis. Elaeis guinensis. Nah, kelapa sawit ini merupakan tanaman monosius. Artinya apa? Di dalam satu tanaman itu terdapat bunga jantan dan bunga betina. Nah, tetapi jarang bersamaan matangnya. Bunga betinanya reseptifnya dan bunga jantannya yang antesisnya itu jarang bersamaan matangnya, sehingga kawinnya adalah secara silang. Polen atau tepung sari dari tanaman yang lain akan mengawini putik di tanaman yang lain, silang. Nah, oleh karena itu perkawinannya secara alamiah menggunakan angin. Kemudian kalau di Afrika itu juga ada yang membantu penyerbukannya yang utama, yang ini yang sangat efisien, yaitu serangga penyerbuk kelapa sawit, Eladibius cameronicus yang utama ya, yang di Indonesia. Meskipun di sana ada 7 spesies dari Eladibius itu tadi.
Kemudian yang di Amerika Latin berbeda lagi serangganya. Nah, sana ada mistrop misalnya. Nah, ini masing-masing berbeda. Sehingga nanti serangga penyerbuk kelapa sawit itu termasuk hal yang sangat penting dalam budidayanya. Nah, ini kita mengenal tanaman kelapa sawit secara biologinya. Nah, gitu. Nah, kemudian kelapa sawit itu tadi ya sudah monoisius ya. Nah, kemudian kita lihat fenologinya. Jadi kelapa sawit itu dalam fenologinya itu ada satu lingkarnya 8 pelepah, 8 pelepah. Dan setiap bulannya itu bisa 2 sampai 3 pelepah. Sehingga kita bisa memprediksi umur tanaman itu dari jumlah pelepahnya, lingkarnya. Bisa diprediksi, dihitung. Kelapa sawit tadi ada lingkar kanan, lingkar kiri. Nah, gitu. Sehingga tadi kalau cerita bunga yang monoisius tadi, jadi kelapa sawit itu ya di situ bisa menghasilkan putih atau bunga buahnya itu dan bunga jantannya itu tadi. Karena di masyarakat nanti salah persepsi. Ya karena keluar bunga jantan terus, tempatku adalah kelapa sawit jantan kan gitu. Ya karena ada abnormalitas, ada yang tidak sesuai. Nah, begitu. Itulah tadi yang 8 pelepah. Akhirnya tumbuh meninggi, panen dan sebagainya. Nanti biasanya 25 tahun sampai 30 tahun itu baru diganti, diremajakan, di-replanting. Itulah di awal-awal yang digunakan untuk bahan tanaman adalah yang tipe Dura. Tipe Dura. Jadi kelapa sawit berdasarkan ketebalan cangkangnya atau sel thickness-nya itu kalau dibelah, nah itu adalah yang cangkangnya tebal itu disebut Dura. Nah, tebal ya, yang tebal Dura. Nah, kemudian yang hampir tidak ada, sangat tipis itu Piscifera. Nah, di awal-awal di Indonesia yang digunakan adalah yang Dura. Nah, kenapa? Yang ada waktu itu. Nah, kelemahannya apa? Kita menggunakan Dura ini adalah rendemen minyaknya yang rendah, paling 18%. Nah, oleh karena itu ilmu pemuliaan sangat berkembang. Orang banyak meneliti mencari varietas yang produktivitasnya tinggi karena yang minyak ini paling banyak digunakan, dicari. Nah, kita habis ini cerita manfaat dari kelapa sawit. Karena tadi yang banyak dimanfaatkan masih minyaknya. Nah, oleh karena itu yang ditanam Dura tadi. Oleh karena itu berdasarkan penelitian orang-orang pemuliaan, disilangkanlah antara mamaknya yang Dura tadi dengan bapaknya yang Piscifera. Akhirnya ketemu yang Tenera. Nah, orang awam menyebut ini Tenera atau DP karena persilangan itu tadi. Nah, DP inilah sekarang yang digunakan untuk tanaman-tanaman komersial, ya kan? Tanaman-tanaman komersial. Nah, itu yang tipe DP. Nah, kelapa sawit itu jenisnya ada berapa sih? Nah, gitu nanti pertanyaannya. Kelapa sawit itu tadi ya berdasarkan cangkang kan tinggal dasarnya apa? Berdasarkan itu tadi asalnya misalnya dari Afrika Elaeis guinensis, Amerika Latin Elaeis olivera. Kemudian berdasarkan apa lagi? Cangkangnya tadi ada Dura, ada Piscifera, ada Tenera. Nah, mana yang digunakan itu? Terus berdasarkan warnanya, warna buahnya ada nigresen, ya, ada albesen, ada virescen. Nah, yang paling banyak ada nigresen ya, warnanya agak hitam, kemudian warna menjadi merah gitu. Kemudian virescen, hijau yang awal mentahnya hijau menjadi kuning, kekuningan oranye.
Jadi berdasarkan apa bisa dibedakan. Oleh karena itu di siklus pemulihan kelapa sawit itu kan dicari mana yang paling bagus tadi. Dura bisa ditambah lagi nanti dengan karakter-karakter yang diinginkan. Misalnya tahan ganoderma, ya gitu, tahan kekeringan. Nah, tadi kita sudah cerita jenis-jenis kelapa sawit, sedikit banyak mengenai biologi kelapa sawit, ya kan. Kemudian dari kelapa sawit ini apa sih yang dimanfaatkan? Nah, dimanfaatkan ini termasuk tanaman yang serbaguna. Termasuk yang serbaguna. Paling banyak tadi minyaknya ya. Nah, dari minyaknya nanti diolah menjadi CPO, crude palm oil, dan apa PKO, palm kernel oil, nah, gitu intinya. Jadi semua bisa dimanfaatkan. Minyaknya untuk apa? Oleokimia dan oleopangan. Untuk minyak goreng yang paling banyak, yang umum lah gitu, untuk kosmetik, untuk biodiesel, untuk itulah garis besarnya oleopangan dan oleokimia. Nanti cangkangnya juga digunakan untuk bahan bakar juga bisa. Kemudian apa serabutnya, mesokapnya tadi tankosnya, tandan kosongnya, nah itu digunakan untuk pupuk, untuk bahan organik, untuk mulsa, dan yang lain-lain, untuk partikel board, untuk bikin board papan. Kayunya juga untuk bubur kertas bisa, dimanfaatkan yang bawah bisa, lidinya untuk sapu, untuk bahan tikar juga bisa, daunnya untuk pelepah, untuk pakan ternak juga bisa. Jadi semua bisa dimanfaatkan kelapa sawit ini. Jadi itu ya secara garis besar umum tanaman kelapa sawit yang bisa dimanfaatkan semuanya. Kemudian kita memasuki tadi belum memasuki cerita budidayanya gitu. Jadi tadi cerita seluk-beluk kelapa sawit manfaatnya sudah, jenis-jenisnya sudah. Sekarang kita memasuki budidayanya. Nah, budidayanya. Nah, dalam budidaya ini yang paling penting yang akan kita bahas adalah memilih varietas atau jenis yang ditanam. Karena ini yang perlu kita sampaikan bahwa kelapa sawit yang digunakan tadi adalah tenera, DP, hibrid, harus dikawinkan. Jika kita tidak menggunakan yang hibrid, yang dari brondolan, dari piringan, dari tukulan, atau dari mariles, itu tidak unggul. Karena apa? Nah, ini karena apa? Tidak unggul karena itu adalah sudah nanti hasil segregasi dari yang ada. Segregasi sudah terpisah, sudah komendel itu. Sehingga yang dari DP itu tadi, kalau itu dijadikan tanaman kan DP dia. Nah, jadi kalau dikawinkan oleh DP lagi, ya ini kan kalau ini misalnya duranya apa tanamannya mamaknya, kemudian ketemu polennya yang dari DP juga, itu akan tersegregasi menjadi 25% dura, 50% tenera, dan 25% pisifera. Tentunya kalau populasi ini digabung, hasilnya tidak sebaik yang homogen tenera. Karena tadi cangkangnya tebal, rendemennya rendah, bahkan abortus untuk yang pisifera. Abortus untuk yang pisifera. Yang 50% ini pun tidak sebagus dari F1-nya tentunya. Inilah kenapa tidak bisa digunakan. Ini banyak pertanyaan ke saya itu. Dan sudah tersegregasi dan potensinya hanya 50%-nya. Nah, 50%-nya. Kalau yang sudah diteliti ini sanggup misalnya 30 ton TBS per hektar per tahun, nah ini biasanya sulit mencapai itu. Paling-paling 8-9 ton. Ya, gitu. Jadi ini kenapa menggunakan bahan tanaman bibit yang ada.
Nah, oleh karena itu langkah awal keberhasilan dari budidaya kelapa sawit adalah memilih varietas yang tepat. Kami anjurkan yang dari lembaga resmi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, sudah ada izinnya. Di Indonesia ada saat ini 19 produsen kecambah kelapa sawit. Salah satunya itu adalah pusat penelitian kelapa sawit. Nah, tempat saya bekerja. Nah, itu pusat penelitian kelapa sawit. Yang dulu juga ada yang terkenal dari Marihat, nah kan gitu. Itulah langkah pertama dalam budidaya itu memilih bahan tanaman kelapa sawit yang unggul. Nah, itulah. Oleh karena itu bagi yang akan budidaya kelapa sawit, kalau mau memilih bibit, langkah pertama ini adalah membeli bibit atau kecambah kelapa sawit. Setelah beli itu caranya supaya jangan tertipu ya, ini yang penting kan gitu. Sekarang karena banyak penipu karena menjanjikan, makanya dulu aksesnya sulit. Nah, sekarang kan mudah. Silahkan hubungi langsung ke produsen-produsen itu tadi. Nah, selanjutnya setelah beli adalah kita masuk di pembibitan. Nah, pembibitan kelapa sawit ya kan prosesnya. Jadi di pembibitan ini harus kita tahu bagi yang pemula ya. Jadi bibit ini ada dua yang nanamnya, istilahnya nursery-nya. Jadi ada yang dua tahap, double stage dan ada single stage. Kalau double stage itu yang untuk cukup luas itu lebih bagus yang double stage karena nanti ada proses seleksinya. Ada proses seleksinya. Tapi kalau yang tidak banyak langsung aja single stage di polybag besar. Ya. Nanti kalau ada seleksi harus dirugi sedikit kan gitu. Nah, itulah mengapa memilih itu. Nah, karena kan kelapa sawit nanti ya itu karena ada sebagian besar perkawinan secara silang, nah itu pasti ada sifat-sifat yang tidak sama persis yang ini harus dibuang. Nah, nanti kita bahas mana-mana yang di pembibitan itu harus diseleksi, gitu, harus diseleksi. Kemudian di pembibitan ini ya, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan bibit yang bagus. Nah, itu yang tadi kita sudah memilih single stage atau double stage. Nah, gitu. Yang memilih double ada istilahnya pre-nursery, PN. Nah, itu umur sampai umur 3 bulan. Itu disebut pre-nursery, PN. Di polybag kecil. Nah, nanti setelah 3 bulan dipindah di polybag besar, main nursery MN. Nah, kan gitu. Sampai siap tanam umur 12 bulan. Nah, inilah pembibitan. Jadi pembibitan yang baik yang bagaimana? Itu ada beberapa kuncinya. Yang dalam hal budidaya. Satu, airnya harus tersedia. Oleh karena itu yang pertama dalam pembibitan ini ada yang boleh menggunakan naungan atau tidak yang di PN-nya ya. Nah, di PN-nya. Naungan ataupun tidak. Ya. Silahkan dipilih. Kemudian ada hal yang harus diperhatikan di dalam pembibitan, yaitu yang pertama adalah medianya. Media harus yang subur, yang gembur. Nah, ini dipilih ya, jangan menggunakan subsoil. Nanti kurus dan menimbulkan gejala misalnya kurang magnesium, kurang nitrogen dan sebagainya. Satu, kuncinya harus dipilih media yang bagus. Kemudian yang berikutnya adalah perawatannya. Perawatan itu apa saja komponen yang penting. Yang pertama di pembibitan kelapa sawit harus disiram. Nah, ini kalau terutama MN harus disiram sehari 2 kali. Harus memenuhi. Kecuali kalau hujan. Nah, gitu. Disiram. Siramnya ya terserah menggunakan manual, kompor dan sebagainya kalau tingkat petani. Kalau untuk perusahaan yang cukup besar bisa menggunakan sprinkle. Nah, jadi itu lebih seragam.
dan menghemat tenaga sebetulnya. Nah, jadi lebih teratur. Jadi untuk kebutuhan airnya pasti diharapkan sudah terpenuhi. Kemudian langkah perawatan apa lagi? Ya, itu tadi penyiraman. Media tadi sudah. Nah, kemudian sebelum itu adalah penting ukuran polybag. Nah, karena itu media tadi volumenya belum diperhatikan, cuma jenisnya, tapi volumenya harus diperhatikan. Kalau untuk polybag yang besar itu menjamin ya yang 40 kali 50 cm. Tapi kalau jaraknya jauh nanti pakai yang 30-40, nah gitu. Tetapi harus penuh. Kemudian kebutuhan lain apa? Matahari. Nah, kebutuhan sinar matahari ini dipenuhi dengan apa? Cara menanam bibit itu tadi, mengaturnya. Nah, itu dengan mata 5 juga dengan segitiga sama sisi. Ya kalau tempatnya cukup menggunakan jarak 90 cm, 90 90 90 atau 80 80 ya, supaya cukup ruangnya. Mataharinya masuk cukup, tidak etiolasi. Nah, itu yang penting. Berikutnya adalah apa? Pengendalian gulmanya, gulma di lapangannya maupun di polybagnya. Kalau sempat masih cabut ya di manual, dicabuti rumputnya. Ini beberapa teknik yang penting untuk merawat itu. Kemudian apa lagi? Ya kalau ada hama, kadang ada hama ya diperhatikan. Kadang ada apalah ulat spodoptera, belalang. Nah, kemudian yang paling sering muncul hamanya tadi ada kumbang malam, apogonia, adiratus. Itu yang bolong-bolong gejalanya. Dan itu yang penting kuncinya adalah nyemprotnya di sore hari, di maghrib gitu. Karena aktifnya malam hari ini kumbang ini. Inilah hamanya kumbang ya, yang penting. Kemudian penyakitnya bercak daun, porfularia ataupun antraknosa itu disebabkan oleh jamur-jamur apa ya, infeksi. Nah, oleh karena itu dikendalikannya apa? Makanya harus pemupukannya harus yang bagus supaya tanaman sehat, mengurangi gejala itu, mengurangi insiden. Kemudian kalau terserang berat ya harus disanitasi, dibuang, kemudian disemprot dengan menggunakan fungisida dan harus dirotasi. Nyemprotnya harus seminggu sekali, dirotasi sampai habis. Kan gitu. Kalau nanti detailnya di video-video saya semua ada. Kemudian apalagi pemupukan. Nah, jadi pemupukan ini sangat penting ya, karena apa? Ya itu tadi menentukan apa. Jadi pupuknya apa? Jadwalnya tabelnya sudah ada, tabel pemupukan di pembibitan. Biaya menggunakan NPK. Nah, NPK ditambah diserit, nah, supaya sering muncul kuning-kuning yang di bawah itu. Nah, dosisnya silahkan sudah ada 5 per gram per apanya, per polybagnya. Yang penting menggunakan NPK, kemudian tambah diserit biasanya atau dolomit supaya untuk memenuhi kebutuhan Mg-nya. Nah, akhirnya apa? Nah, diperolehlah bibit kita yang bagus. Nah, tetapi bagus itu bagaimana? Harus diseleksi. Nah, seleksinya waktu di PN seleksi, di MN juga seleksi. Jadi bisa 15% di PN, 10% di MN supaya dapat hasil yang bagus. Yang diseleksi yang nggak normal, yang kerdil, daun lalang, curve leaf dan sebagainya, kena penyakit yang berat itu tadi. Yang nggak normal itulah yang diseleksi. Jadi ada faktor seleksi. Oleh karena itu kita mendapatkan bibit yang bagus. Pak, bagaimana menanam bibit itu kalau lebih muda boleh atau yang tua sekalian? Kami serangan hamanya berat. Oleh karena itu itulah pertimbangannya. Kalau daerah itu aman terhadap serangan hama ya lebih mudah sedikit nggak apa-apa. Nah, gitu. Tapi kalau serangannya apa, jangan nanam yang 2 tahun nggak apa-apa, terutama babi hutan dan landa. Itu juga menggunakan bibit yang 2 tahun. Nah, tapi itu nanti ada stagnasi nggak apa-apa, tapi ya panennya sama. Itu kita masih cerita di pembibitan ini. Ya, oke, itu kan udah lengkap, sudah untuk mendapatkan bibit, apa-apa masalah yang penting di situ.
itu daunnya kuning kecil itu dengan menggunakan itu tadi. Semua kunci-kuncinya sudah ada di situ. Pemupukannya, pengendalian bercak daunnya, dan sebagainya. Berikutnya kita nanam di lapangan. Di lapangan di TBM istilahnya, tanaman belum menghasilkan sampai umur 30 bulan. Nah, itu kita tanam di lapangan. Nah, yang penting tanam di lapangan itu kalau di kebunnya harus didesain nanti ada jalan panen atau pasar pikul, ada apa itu. Yang penting adalah begini. Yang pertama nanam harus dipancang dengan mata 5. Nah, mata 5 itu ke sana bisa lurus, bisa ke sini lurus, bisa ke sini lurus. Jadi kalau masuk kebun bisa hilang kan gitu. Itu kenapa? Supaya memanfaatkan sinar matahari yang masuk. Nah, sinar matahari yang masuk itu menjadi optimal, menjadi optimal. Nah, gitu. Itulah cara menanamnya. Nah, sebelum itu kami nanti mungkin lupa ya. Nah, tadi kita harus mengetahui juga memilih lahan ini, lahan. Makanya lahan ini penting harus diketahui supaya tahu potensinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanam sawit itu juga mempunyai syarat tumbuh. Nah, ini kita bahas secara cepat saja ya. Syarat tumbuhnya supaya bagus. Nah, itu ada syaratnya. Oleh karena itu nanam kelapa sawit ada kesesuaian lahannya itu ada S1, S2, S3. S1 yang paling bagus, yang paling cocok. S2 juga kalau semakin berkurang, S3 semakin berkurang, dan N1 sama N2 yang not suitable, tidak cocok. Itu. Apa saja yaitu? Nah, itu secara umum ya, itu ada 12 parameter, ada yang 8 parameter. Salah satunya adalah yang penting curah hujan. Nah, curah hujan harus yang bagus di antara 1.250 sampai sekitar di bawah 3.000-an. Nah, kemudian nanti ada solumnya, ada pH-nya, kan begitu, dan lain-lain. Nanti ketemulah tadi itu S1, S2, S3. Supaya tahu potensinya. Potensinya beda-beda kelapa sawit itu. Setahun tandannya berapa, berat janjangnya berapa, itu supaya kita tahu. Nah, kelapa sawit di pH yang 4 pun bisa sanggup hidup. Nah, itulah kelebihan dari kelapa sawit. Ya, tapi kalau bisa untuk normal bisa 5 sampai 6 sudah cukup baik. Jadi ini syarat tumbuh kelapa sawit tadi pH-nya, kemudian solumnya, jenis tanahnya, yang penting curah hujan salah satunya. Kemiringannya, itu nanti berkaitan dengan panennya dan sebagainya. Nanti kita bahas. Selanjutnya kita masuk di TBM. Nah, di TBM nanam tadi, tadi mata 5. Nah, jadi nanam itu nanti ada ngukurnya jarak tanamnya berapa. Populasi tergantung varietasnya. Orang kalau 999 jarak antar tanamannya itu populasinya 143. Nah, itu biasanya untuk yang pelepah pendek kan begitu orang. Ini pelepah pendek 99 41. Kalau itu dinaikkan lagi itu bisa berkurang menjadi 128, 136. Nah, itu untuk beberapa yang pelepah panjang tentunya. Jadi itulah cara menanamnya, cara mancangnya. Nah, setelah kita tanam, kita pancang, apa yang perlu perawatan-perawatan yang perlu diperhatikan untuk di TBM ini, ya di TBM. Nah, setelah kita tahu tadi populasinya, jumlah tanamannya per hektarnya, kemudian kita tanam. Nah, yang penting tanamnya kapan? Tanamnya itu di awal musim penghujan supaya tidak stres tentunya. Nah, itu ditanam. Setelah ditanam apa perawatan-perawatan yang perlu diperhatikan? Satu adalah konsolidasi dan penyisipan. Jadi kalau nanam itu kan belum tentu ada yang hidup semua. Diperhatikan, kalau ada yang mereng-mereng dikonsolidasi, betulkan. Kalau ada yang mati disisip, diganti lagi. Supaya tanamannya homogen, produktivitasnya maksimal. Gitu. Konsolidasi. Dalam perjalanannya nanti sebelum menanam itu pemanfaatan lahannya bisa dimanfaatkan. Di sela-sela antara tanaman itu silakan kalau petani mau nanam tanaman sela. Bisa ditanam tanaman jagung, tanaman apa untuk menambah penghasilan.
Kalau di perusahaan tanaman LCC, leguminous cover crop, bisa tanam mucuna bracteata. Kalau sekarang yang paling banyak mucuna bracteata. Kalau dulu kan ada PJ, Broilia javanica, yang lain-lain. Nah, sekarang yang menggunakan mucuna bracteata atau tanaman sela tadi. Nah, inilah manfaatnya banyak, menahan erosi, menyediakan pupuk hijau, karena itu mengendalikan gulma sekaligus. Nah, kan gitu. Itulah LCC. Kemudian yang penting dilakukan adalah membuat piringan circle di dalam apa itu supaya bersih, selalu dibersihkan dari persaingan gulma. Karena kegunaannya nanti untuk pemupukan. Nah, pemupukan. Nanti kita bahas pemupukannya. Jadi setelah kita rawat ada LCC, konsolidasi, ada LCC-nya, kemudian kita bikin piringannya. Nah, di dalam piringannya ini ya kita rawat. Nah, untuk pemupukan sekarang kita lanjut pemupukannya secara garis besar saja. Ya ini tanaman harus kita pupuk. Komponennya apa? Nah, komponen ini yang penting komponennya adalah dengan pupuk unsur-unsur N, P, K, Mg, boron, dan kalau kurang unsur mikro kita kasih unsur mikronya. Ya. Jadi dosisnya ya dibahas di tempat yang lain secara detailnya, nanti waktunya tidak cukup. Jadi setelah dibersihkan dipupuk, pupuknya menggunakan tadi tepat jenis, dosis, dan cara. Gitu. Nah, jadi nanti detailnya itu bagaimana jenis dan dosisnya. Jenisnya tadi sudah kira-kira itulah harus lengkap. Boleh menggunakan pupuk tunggal maupun pupuk majemuk. Yang penting diperhatikan adalah beda di tanah gambut dan di tanah mineral. Gitu. Jadi mana karena di tanah gambut sering menjadi masalah kekurangan unsur mikro. Nah, ini faktor-faktor penting yang kami sampaikan secara garis besar. Kemudian selanjutnya langkah yang perlu dilakukan adalah kastrasi. Ini penting sekali, yaitu apa? Membuang bunga jantan dan bunga betina sejak muncul pertama kali, supaya apa tujuannya? Membesarkan bonggol, supaya pertumbuhannya tidak generatif, menjadi vegetatif saja, dan diharapkan nanti pada umur 30 bulan sudah besar dan bisa dipanen, diterima pabrik dengan ukuran minimal 4,5 kilo gitu atau 4 kilo. Inilah tujuan dari kastrasi. Jadi ya setiap bulan ya dibuangi gitu, setiap bulan, karena muncul habis, jangan sampai energinya sudah terbentuk buah, bunga jantan dan bunga betina. Nah, nanti di akhir-akhir kurang 6 bulan bunga jantannya dibiarkan supaya eladibiusnya tercapai. Jadi ini kastrasi juga sangat penting di TBM. Selanjutnya tadi pemupukan sudah, sekarang tadi pengendalian gulmanya di piringan atau di tempat yang lain. Di piringan ya manual lebih bagus. Jangan-jangan sedikit-sedikit menggunakan herbisida, nah, kan gitu. Herbisida, glifosat apa gitu digunakan. Yang penting adalah di gulma ini jangan ada anakan kayu. Gulma-gulma yang berkayu yang bersaingannya ketat dengan kelapa sawit harus bersih, di gawangan matinya, di apa sekelilingnya itu harus. Yang diperhatikan justru karena ini ada tadi cover crop, ataupun kalau ada neprolepis itu tidak apa-apa, itu banyak manfaatnya. Nah, berikutnya di TBM ini setelah itu adalah pengendalian hama dan penyakit. Nah, hama yang ada apa? Orites rhinoceros, kumbang tanduk, ya kan? Kumbang tanduk, kemudian ada tadi penyakit busuk pucuk, penyakit kadang ganoderma, kadang yang di generasi 2, banyak hamanya tadi. Ulat api, ulat kantong, nah itu. Ini harus diketahui yang utama-utama dulu. Nanti pengendaliannya secara detail kalau kita bahas di sini ya enggak, waktunya kurang kan. Jadi ini kuliah yang umum, pengantar, baik tahu. Karena hama utama adalah apa? Orites, ya kan, orites kumbang tanduk, ulat api, ulat kantong. Nanti kalau tanah gambut ada rayap. Nah, kalau di daerah hutan, dekat hutan masih ada babi hutan dan landak, dan itu harus dikendalikan dengan berbagai macam teknik. Ya,
Itu. Nah, tidak kita bahas di forum ini. Nanti di forum yang lain kita bahas. Kemudian semua sudah dilakukan, tadi pemupukan gulmanya sudah dikendalikan, hama penyakit, dan akhirnya siap panen, disiapkan pasar pikulnya, jalan-jalannya, supaya nanti kita sudah masuk di 30 bulan sudah bisa dipanen. Oleh karena itu memasuki tahap apa yang disebut tanaman menghasilkan. Nah, itu tanaman menghasilkan TM. Jadi nanti kalau sudah kira-kira apa ya 60 sampai 80% tanaman sudah bisa dipanen, ya bisa dipanen, itu memasuki masa TM. Nah, sekarang perbedaan TBM dan TM apa perawatannya? Ya itu nanti yang ada, yang beda itu hanya sedikit. Ya, jadi faktor pemupukan nanti ya dosisnya bertambah, tapi secara teknis komponennya itu hampir sama. Ini kita cerita pemupukan di TM dulu, ya kan? Cerita di TM hampir sama. Jadi harus lengkap. Ya. NPK, MG, boron dan mikronya juga harus lengkap. Kapan mupuknya, kapan apa. Yang penting nanti justru di TM itu ada beberapa hal yang beda, itu adalah untuk menjaga kesuburan tanahnya, menjaga kesuburan tanah. Kemudian hama penyakitnya kadang hampir sama, yaitu pengendaliannya juga diperhatikan sama. Kalau tinggi ya itulah bedanya. Kalau untuk ulat api ada injeksi batang nanti kan gitu. Kemudian untuk di tanaman menghasilkan. Nah, itu kan kalau udah mulai panen yang diperhatikan tanaman yang masih TM muda itu dengan alat namanya dodos. Dodos nanti kalau tinggi menggunakan egrek. Nah, gitu. Jadi yang penting kami sampaikan di sini di dalam perawatan tanaman menghasilkan itu adalah manajemen kanopi. Ya, jadi tadi harus kita jaga karena ini adalah tempat dapurnya memasak tanaman itu sendiri. Jadi kalau tanaman sudah di atas 14 tahun, itu kita pertahankan 40 sampai 48 pelepah ke tanamannya. Gitu. Kalau tanaman muda bisa sampai kita pertahankan 48 sampai 56 pelepah. Nah, ini untuk menjaga ini supaya cukup makanannya untuk menghasilkan buah-buah itu tadi. Ya. Kemudian karena ini masa panen, tadi alat-alatnya sudah kita sampaikan. Nah, panen yang penting adalah panen itu harus yang matang, ya, yang matang. Nanti supaya rendemennya tinggi. Yang matang ada kriterianya berdasarkan penurunan yang jatuhnya berapa, misalnya 3, nah kayak gitu. Jadi ini sudah memasuki perawatan TM. Nah, TM tadi hampir sama, pengendalian gulmanya, pengendalian hama penyakitnya, pemupukannya. Nah, justru di sini nanti dirawat, saya selain manajemen kanopi, tadi ada pengawetan tanah dan air. Bikinlah lubang-lubang untuk nampung hujan, rorak-rorak, apalagi di daerah piringan, mereng. Kenapa? Kelapa sawit bukan tanaman irigasi, sehingga harus mempertahankan itu semua. Nah, jadi yang harus diperhatikan itu. Kemudian yang terakhir adalah di dalam budidaya kelapa sawit itu adalah daerah-daerah marginal. Daerah marginal itu apa? Salah satunya daerah gambut. Nah, daerah gambut yang penting adalah manajemen airnya. Nah, airnya harus dijaga 40 sampai 60 cm. Pakai stop block diatur, nah, supaya tidak menimbulkan kekeringan. Nah, gitu. Jadi masalah-masalah yang muncul di tanah gambut berbeda. Nah, gitu. Marginal yang lain apa? Daerah pasang surut, ya kan. Nah, itu nanti juga diatur bagaimana pemupukan yang tepat. Daerah mana lagi? Daerah pasir, daerah spot dosol. Nah, itu juga nanti kuncinya pemberian bahan organik. Nah, gitu. Kemudian daerah yang berlereng-lereng, pegunungan, bagaimana? Itu nanti manajemen infrastrukturnya, ada teras konturnya, jalan selendangnya, itu supaya panennya mudah. Bagaimana pemupukannya beda lagi. Kemudian
daerah-daerah endemis Ganoderma bagaimana pengendaliannya, semua sudah ada. Jadi ini secara umum gambaran kita di dalam menanam kelapa sawit budidayanya. Itu tadi sudah kami sampaikan tahap-tahapannya, poin-poin penting di dalam budidaya kelapa sawit. Nah, tinggal kita sekarang adalah mendalami itu semua poin-poin. Tidak mungkin kita bahas satu persatu dalam waktu yang kira-kira 40 menit. Nah, itu jadi itu dalam tadi cerita kelapa sawit, biologinya, manfaatnya, kemudian jenis-jenisnya, kemudian nanamnya bagaimana, beli yang unggul bagaimana, kemudian pembibitan bagaimana, di TBM kunci-kuncinya bagaimana, ditanam menghasilkan bagaimana, sudah kita sampaikan. Demikian adik-adik sekalian, ini mudah-mudahan bisa dicerna dengan bagus, dan kalau belum paham bisa tanya di chat di channel ini. Terima kasih adik-adik sekalian, sukses belajar kelapa sawit untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.